ini orang tua aku kan gak terlalu tahu ilmu pengetahuan teknologi gitu kan. Jadi pasti gini, Rina kamu ini main ponsel terus, coba bantu-bantu. Ya gimana ya? Teman-teman pasti kan kepo, kok bisa lolos itu tipsnya apa sih? Tips and trick nih. Dari siapa dulu ya enaknya? Yang 2 kali aja. Oh yang 2 kali dulu ya. Dari beasiswa 2 periode nih. Tips and tricknya apa? Oke. Jadi kalau bicara tentang tips and trick itu bermula dari bapak saya mahasiswa baru, benar-benar mahasiswa baru. Ketika itu saya gak tahu kenapa lewat di depan ruang kaprodi saya itu tanpa sadar saya melihat sebuah pamfletnya itu ada logo Bank Indonesia. Jadi pas waktu itu saya baca-baca, wah kebetulan itu pendaftaran beasiswa Bank Indonesia untuk angkatan sebelum saya, seperti itu. Jadi saya lihat, wah ada kriteria-kriteria. Memang karena saya udah passion ingin mencoba, akhirnya saya melihat kriterianya dan saya mencoba untuk mencicilnya. Jadi mulai dari aktif bersosialisasi, aktif ikut kegiatan sosial, berorganisasi dan mempertahankan nilai-nilai dengan bagus, saya mencoba sampai akhirnya pada semester 4 saya mendaftar dan akhirnya diterima dengan pengalaman dan juga kriteria tersebut. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita ingin mencapai sesuatu, ya kita harus dimulai dengan niat dan juga kesungguhan. Kalau misalkan kita sudah punya niat, kita coba untuk menatanya dari awal, insya Allah kita akan menemukan jalan untuk mencapainya. Seperti itu sih. Persiapan sejak lama. Jadi diingat ya Sobat Genbi, kita harus mempersiapkan diri kita dari jauh-jauh hari. Seperti itu. Dan untuk dari Kak Sofi sendiri? Kalau aku sih memang kayak kata Kak Sandi itu benar, kita harus mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Aku tuh buat CV sama isinya tuh udah sebelum dari apa ya Kak? Ada pengumuman bakal ada pembukaan beasiswa Bank Indonesia, tapi belum ada tanggal resminya gitu. Itu aku sudah buat, sudah memenuhi persyaratannya gitu sih. Persiapan memang penting. Jadi Kak Rina, monggo. Kalau saya pribadi, saya 2 kali daftar ya. Yang pertama saya belum rezeki. Karena memang kelemahan saya, ya sudah saya coba aja lah. Nah, untuk kedua kali saya bener-bener serius. Sama kayak yang dikatakan sama Kak Arisandi, kita harus mempersiapkan. Jadi kita pelajari, jadi kita bisa memperkirakan, oh kemungkinan pertanyaannya ini, oh ini. Pasti akan ditanyakan terkait Bank Indonesia. Saya hanya memperkirakan saja dalam pikiran saya. Ternyata benar, ketika interview memang ada hal-hal yang harus kita perhatikan, seperti itu. Itu saja Kak? Itu. Monggo Mbak Nia. Sama kayak Kak Sandi, Sofi, sama Kak Rina, sama. Yang pertama tuh harus ada persiapan yang matang-matang. Kayak kemarin kan sebelum pendaftaran kan ada kayak di JP ya, di Cakra kayak Q&A gitu, kayak kayak sosialisasi dari Bank Indonesia itu kan apa aja yang harus dipelajari gitu. Nah kita tuh harus benar-benar mempelajari itu sehingga kalau kita nanti pas wawancara atau apa kita tuh udah siap tuh. Terus ya tadi kan udah masuk usaha, terus sama doa juga jangan lupa. Benar sekali. Terus kuncinya. Terus kalau udah usaha sama doa, serahkan sama Allah. Iya. Betul. Sepakat. Buat teman-teman Genbi pasti bingung apa yang harus dipersiapkan. Kita kan nggak tahu ini persyaratannya gimana. Jadi teman-teman Sobat Genbi sendiri itu kita bisa lihat di website tahun sebelumnya itu persyaratannya seperti apa, kriteria yang harus dipenuhi seperti apa. Jadi buat Sobat Genbi nih untuk mempersiapkan dirinya bisa dilihat dari tahun sebelumnya. Meskipun tiap tahun ada perubahan atau apa, yang penting kita mempersiapkan diri kita dengan kriteria yang sebelumnya ditentukan. Jadi kita tuh nggak akan kaget kalau kriterianya seperti ini. Nah, untuk yang tahun depannya ketika teman Sobat Genbi sudah memasuki atau bisa memenuhi persyaratan kriterianya, bisa mendaftarkan dan lebih siap lagi. Dan jangan lupa berdoa. Dan ketika sudah berdoa, sudah berusaha, yang terakhir yaitu serahkan hasilnya kepada Tuhan. Mantap benar itu. Di masa pandemi ini menurut dari teman-teman Genbi ini ada nggak sih pengukuhan? Nggak ada. Kalau bisa dibilang mau diadakan sih bisa-bisa aja, tapi biasanya dengan kondisi seperti ini secara online. Kalau yang secara luring itu sendiri kemungkinannya kecil ya. Kecil sekali. Karena kita kan juga berbeda-beda wilayah, daerah.
sangat bahaya ya. Iya, seperti Jadi kalaupun daring itu kemungkinan besar bakal dilakukan secara daring. iya. Kalau rasanya kan beda tuh kalau langsung ketemu langsung sama hanya di webcam kamera. Itu perasaannya gimana sih kalau seandainya itu pengukuhan sendiri diadakan secara daring? Mungkin bisa Kak Arisen dulu nih yang udah tahu Iya. nih. Baru merasakan juga. Aduh, Soalnya kan kayaknya Sandi kan udah pernah ya daring. Oke, baik, siap. Gimana nih? Sebenarnya sih kalau bicara tentang pengukuhan kan istilahnya pengukuhan ini adalah bagaimana kita memantapkan penetapan diri kita ini sebagai anggota seperti itu. Jadi ketika kita dihadirkan secara langsung di tempat di Bank Indonesia dengan seremonial yang tertata, itu benar-benar suatu kebanggaan yang luar biasa. Kayak hati kita itu membuncah pada waktu itu, apalagi ketika gong berbunyi oleh Bapak Ketua dari Bank Jatim, Bank Indonesia Korwil Jawa Timur seperti itu. Kita seperti wow, luar biasa sekali. Tapi menurut saya kembali lagi dengan kondisi saat ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita mengalami keterbatasan di mana kita harus mengikuti perintah dan anjuran dari pemerintah serta juga demi kebaikan kita sendiri. Jadi memang tidak bisa seperti waktu kita melakukannya secara luring, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita merasa bahwa tanpa ada pengukuhan pun kita sudah menjadi anggota Genbi. Jadi tanpa pengukuhan pun kita harus mengabdi kepada Bank Indonesia dan juga kepada masyarakat. Jadi itu bukan merupakan salah satu batasan untuk kita menjadi lumrahnya generasi baru Indonesia. Lebih apa ya? Lebih mengabdikan apa? Mengabdikan dirinya kepada Genbi Genbi sendiri. ya, tanpa memandang itu mau kita luring ataupun daring. Kita harus tetap jiwa, kita harus tetap Genbi, mengabdi kepada iya. Genbi sendiri. Dari Kak Sofi, Kalau aku sih sedih banget ya kak. Soalnya ini kan Baru siswa pertama kali ya? tapi gak bisa pengukuhan. Jadi euforianya tuh gak dapet gitu. Bener katanya Kak Arisen. tapi tetap harus semangat ya. Kak Rina, Kalau saya pribadi sama kayak Kak Arisen dia, meskipun mau luring kayak mau daring nggak apa-apa. Jadi memang saya keterima, mau itu mau online, mau luring pun pengukuhan tetap harus dijalani ya, karena sudah tanggung jawab Iya. dan niat dari awal seperti itu. sama Kak Nia gimana? Sama kayak Kak Sandi, sama Kak Arina, sama Kak Sofi juga sama. Tapi sedih juga karena kan saya juga pertama kali dapat beasiswa ini kan ya. Otomatis kan kayak rasanya tuh lebih sah kalau ada pengukuhan gitu. Jadi anggota Genbi itu kayak lebih sah gitu. Terus dari apa? Di pengukuhan itu kan kayak nanti ada terbentuk kekeluargaan gitu kan, beda ya, apa hasil dari luring sama daring itu beda. Tapi ya kita harus ke tujuan awal kita, mengabdi sama Genbi. Kembali lagi memang luring itu lebih interaksinya buat kita lebih dekat gitu ya. Kita baru menyadarinya sekarang Iya. gitu. Dulu kita ketika luring Ah, sibuk benar. dengan gadget gitu, main sendiri. Penyesalan Sekarang memang datang terlambat Iya. ya. jadi buat pelajaran kita Aduh, nanti kalau iya, pandemi benar sudah sekali. usai, kita harus banyak berinteraksi, menikmati waktu bersama keluarga, Teman. Teman. Dan dan lain-lain. Itu cara semangat untuk menjalankan program-program yang ada di Genbi UTM sendiri. Saya dulu nih, boleh Ya, nih? Kak Rina, monggo. Oke, kalau saya pribadi ya, kita harus sering menanamkan prinsip bahwasanya kalau kita menjalankan kegiatan itu jadikan sebuah hobi. Karena coba pasti si A kalau punya hobi lari ya udah seneng-seneng aja meskipun berkilo-kilometer pun lari dari Benar. anggap dari Madura sampai Jawa Tengah lah. Ya. Kalau hobi ya gak capek gitu loh. Yang penting nggak lari dari kenyataan Iya. ya. Jadi emang Gak harus kuat ini. dibawa selalu Gak kuat ini. Udah itu mungkin aja ya. Dari Kak Rina. Maaf ya, dari Kak Sofi. Aku ya, kalau aku sih menjalankan itu sebagai ibadah. Jadi apa tujuan kita di awal, terus apa komitmen kita pada para pembina Genbi itu harus diingat kembali seperti itu. Jadi kita tuh kalau misal ada di titik lelah harus ingat itu kembali. Biar semangat lagi gitu sih. Harus semangat, selalu semangat dengan tujuan di awal. Iya. Kak Nia, monggo. Iya, sama kayak Sofi. Jadi ketika saya lelah, jadi saya tuh ingat, oh saya dulu sebelum daftar, sebelum keterima di Genbi, saya pernah berjanji bahwa saya akan berkontribusi buat Genbi, bahwa saya akan mengabdi ke Genbi. Gitu, saya siap. Jadi kan dulu kan ditanya pas wawancara. Terus kan kalau saya nggak semangat nih,
saya diemin, ya udahlah gak apa-apa, gak semangat gitu. Berarti kan saya lari dari tanggung jawab saya ingkar dari janji saya. Lari dari kenyataan ya. Itu namanya lari dari kenyataan. Jadi kalau saya kayak ingatlah sama janji saya, sama komitmen pihak di awal yang Genbi. sudah Iya, disampaikan betul. ya. Jadi Kak Arisandi nih yang udah 2 kali nih menjalankan proker di Genbi UTM. Iya, jadi sebenarnya udah benar-benar semua nih dari dijadikan hobi jadi ini. Tapi kalau menurut saya pribadi sih itu termasuk, dan juga ini bahwa ketika kita ingin mencoba untuk mengaktifkan diri tetap semangat, itu selalu ingat bahwa kita di Genbi itu punya tanggungan dunia dan akhirat. Seperti itu. Kita diberikan kesempatan seperti ini, kita sudah menyisikan berbagai orang yang juga punya keinginan untuk yang sama. mengemban posisi kita. Jadi kalau kita menyia-nyiakannya dengan kita bermalas-malasan, dengan kita acuh tak acuh dengan program Genbi, maka itu adalah salah satu hal yang berdosa bagi saya, bukan hanya ke dunia tapi di akhirat nanti. Karena kita juga diberi tanggung jawab Tanggung seperti itu. jawabnya tidak dijalankan. Jadi otomatis kita harus juga menjalankannya dengan ceria, jadikan seperti hobi, jadikan sebagai itu pacuan untuk kita untuk lebih meningkatkan kualitas diri, seperti itu sih. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan mengira dari teman-teman Genbi yang menerima beasiswa ini dapat beasiswa enak gitu ya. Hura-hura, tidak seperti itu. Kami punya tanggung jawab di balik penerimaan beasiswa itu sendiri. Tanggung jawab itu lebih utama yang kita kedepankan. Nah ini udah ngomongin program kerja, pasti suka dukanya apa nih selama di Genbi UTM? Coba nih yang muda-muda dulu Ya nanti. yang muda dulu yang baru pengalaman. yang pengalaman 2 tahun aja. Nanti. Ya, yang 2 tahun kayaknya nanti deh. Iyalah. Kalau sukanya ya di Genbi tuh saya kayak lebih banyak dapat ilmu dari kakak-kakak Genbi yang Sebelumnya. Kayak misalkan saya tuh orangnya introvert kayak gitu, takut banget kalau ngomong di depan umum, gimana pun lah kayak gini nih misalnya takut, tapi ini untuk Genbi saya beranikan lah. Harus Gitu. bisa. Itu Harus sukanya. Terus apa yang tidak saya dapat di organisasi yang lain saya bisa dapatkan di Genbi gitu. Dukanya ini ada nggak sih kira-kira? Kalau duka sih sejauh ini saya ikut Genbi ya, masuk anggota Genbi belum ada. Fun ya, seneng banget gitu ya. Seneng aja sih. Seru banget kayak. Soalnya masih daring. Masih dari. Kalaupun luring kayak lu sepertinya akan lebih menyenangkan. Iya, Lebih seru lagi bersama teman-teman Genbi. Pasti. Silakan. Kalau dari aku sih kayak sukanya itu banyak proker dari divisi-divisi lain itu yang buat gak gabut di rumah gitu. Karena kegabutan itu harus dilawan banget. Iya. Biar kita nggak terlalu malas gitu ya. Kalau dukanya sih karena nggak langsung ketetap muka sama apa ya teman-teman gitu, nggak sreg gitu. Ada yang belum sah seperti itu Nggak ya. langsung mengenal mereka gitu, nggak bisa langsung tatap muka, itu dukanya tuh sih aku. Kurang jadinya kalau ngobrol di chat sama langsung ini kan rasanya Beda. beda. Soalnya kita Atmosfernya berbeda. Beda Soalnya kita kan sensasi. dari fakultas yang berbeda-beda gitu kan, terus digabungkan menjadi satu wadah di Genbi gitu, tapi nggak pernah ketemu. Kayak apa? Ada yang hilang. Ada Ada yang something yang miss gitu. udah enak tapi kayak apa ya yang Kurang PW lah. Itu sih kalau aku. Dari Kak Rina. Kurang lebihnya sama ya, kalau sukanya karena memang banyak kenal sama teman-teman. Kemudian yang sukanya saya itu juga anak-anaknya suka hal-hal yang menantang. Jadi bisa gak bisa kudu siap. Gitu Siap aja nggak ya. siap harus siap gitu. Iya. Iya. Kemudian ya kalau dukanya sama sih, semoga cepat pandemi ini cepat berlalu ya dan bisa ketemu secara langsung, itu aja sih. Itu enggak Kak Arisandi nih. Kalau- Senior ini. 2 periode. Aduh, kalau saya bahas suka dan duka itu mesti saya teringat dengan betapa hektiknya saya tahun lalu dengan kegiatan luring. Jadi ada satu momen itu dimana ketika kita itu ada namanya cangkruan, dimana cangkruan Genbi UTM itu diadakan bertepatan dengan perayaan Genbi seperti itu. Jadi waktu itu kita sudah merancang konsep, sudah jauh hari, lebih dari 1 bulan kita merancang konsep, tiba-tiba pada H-1,5 hari itu dirubah total. Yang awalnya kita akan melakukannya di UTM sendiri tapi langsung dipindah ke di Bank Indonesia, dan itu benar-benar hektiknya minta ampun. Kita udah pesan konsumsi, pesan ini pesan itu, tapi tiba-tiba diubah dan akhirnya kita chaos banget.
Tapi itu yang menjadi pengalaman paling menarik dan juga menjadi suka sendiri karena itu tantangan yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya dan itu menjadi pengalaman yang bisa kita ceritakan dan kita sebarkan kepada teman-teman yang lain bahwasannya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, nggak ada yang nggak mungkin ketika kita berorganisasi dan nggak ada yang mungkin ketika kita bekerja bersama dalam sebuah tim seperti itu. Jadi sukanya itu banyak banget, dukanya menurut saya itu tertutupi dengan suka yang udah kita dapatkan. Dan sebenarnya kalau misalkan kita juga berbicara tentang daring ini, ya benar sekali kata Sofi dan juga kata Rina bahwa daring ini memberikan kita banyak kehilangan terkait bagaimana kita menghabiskan waktu bersama. Tapi nanti kedepannya kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk bersama. Semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa benar-benar berkumpul mengesahkan diri kita sebagai keluarga seperti itu. Kayak kurang rasanya kalau tanpa tatap muka gitu ya. Kalau kayak gini dari tadi aku excited. Aduh, mau ketemu nih sumpah gitu gimana gitu. Biasanya tuh gini kalau nggak ketemu-ketemunya itu orang yang gimana ya kalau langsung gitu. Iya. Kan biasanya dari chat sama langsung Iya, kan beda. Ada yang judes tapi kalau langsung ketemu Beda banget. Nah, udah ngomongin program kerja, suka dukanya. Untuk buat teman-teman BI sebagai penerima beasiswa nih seperti trifungsi mahasiswa, yaitu agen of change atau agen perubahan. Yang sudah atau yang akan dilakukan sebagai agen perubahan itu seperti apa sih? Mungkin dari Kak Rina dulu. Dari saya dulu nih. Iya, kaget silakan. saya yang ditunjuk tiba-tiba ya. Agent of change kan perubahan. Jadi bagi saya, apalagi seorang mahasiswa ya, pemikirannya yang matang, maka harus melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Karena bagaimana pemuda-pemudi yang merupakan generasi bangsa Indonesia itu menjalankan bangsa kita, maka bangsa Indonesia ke depan akan lebih baik seperti itu. Dalam hal ini Genbi ya yang akan dilakukan atau sudah dilakukan. Seperti halnya keterima Genbi ini kan ada proker-prokernya, di mana proker itu memiliki tujuan untuk memajukan lebih Genbi lebih baik lagi gitu kan. Jadi dari proker itu kita sudah melakukan perubahan, agent of change. Untuk apa? Genbi lebih baik ke depannya. Seperti itu sih menurut saya. Kak Arisandi. Oke. Kalau dari saya pribadi sih sekarang karena kita bicara tentang agent of change, tentu sudah sepantasnya kita mulai dari diri kita sendiri. Diri kita ini kita tempatkan itu sebagai apa? Kalau saya pribadi itu menempatkan diri kita itu sebagai human resource atau sumber daya manusia. Nah, kebetulan Presiden kita Joko Widodo juga mencanangkan bahwa kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama untuk mencapai yang namanya Indonesia Emas, generasi emas tahun 2045. Jadi, alangkah lebih baiknya kita di sini juga saya karena kebetulan ada di divisi PSDM bersama Mbak Rina, kita sudah membuat beberapa program yang memang dikhususkan untuk membuat perubahan bagi para generasi baru Indonesia kita sendiri dulu, khususnya di organisasi kita tersendiri dulu. Jadi kita nanti bisa untuk memperluas bagaimana citra kita untuk membangun generasi-generasi baru Indonesia yang bisa siap mentalitasnya dan siap edukasinya untuk ke ranah yang lebih tinggi lagi seperti itu. Berkualitas. Dari monggo. Sebetulnya dari jawaban ketiga rekan saya ini sudah mewakili ya. Tapi kalau dari pribadi saya sendiri itu saya agen of change itu dimulai dari diri saya sendiri. Kayak agen perubahan. Nah, ini kan Genbi sudah banyak proker-proker ya, dan prokernya itu banyak banget. Nah, jadi di sini perubahan itu terjadi yang pada diri saya itu saya lebih bisa manage waktu seperti itu. Kayak kalau sebelum di Genbi kan kayak kesibukan itu kayak nggak sesibuk di Genbi gitu. Jadi kayak leha-leha gitu, kayak sama waktu. Santai gitu ya. Santai. Jadi menurut kalau saya kalau agen of change itu dimulai dari diri saya sendiri gitu. Berawal dari sendiri untuk merubah yang lainnya. Benar. Untuk perubahan yang lebih bermakna. Nah, untuk yang terakhir ini pesan buat penggagas BI dan untuk teman-teman yang berminat untuk mendaftar di beasiswa Bank Indonesia. Dari mungkin Kak Arisandi terakhir ya, karena ini 2 periode nanti terakhir aja. Jadi Kak Sofi monggo. Kalau pesannya untuk penggagas Genbi mungkin lebih keucapan terima kasih ya. Terima kasih udah mempercayai kita
untuk menjadi garda terdepan untuk Bank Indonesia. Udah itu udah memberi kelayakan finansial untuk kita di menimba ilmu ini, dan mungkin semoga tujuan dibentuknya Genbi ini dari para penggagas itu akan tercapai. Amin. Gitu. Amin. Nah, untuk buat teman-teman yang calon atau yang ingin mendaftarkan diri untuk menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, pesannya apa atau motivasi buat teman-teman? Motivasinya mungkin dari sekarang kalian harus giat belajar dan mempersiapkan semuanya, bukan dari soft skill kalian, hard skill kalian juga. Jadi itu aja sih mungkin. Jadi Mempersiapkan mental diri ya? juga. Semuanya dari soft skill, hard skill, mental, skills, Iya. dan lain-lainnya. Untuk Karina, Buat saya sendiri ya, pesan buat penggagas Genbi, lebih ke doa-doa aja ya, semoga apa yang dicita-citakan, apa yang sudah diplanikan itu semua terwujud dan dilancarkan oleh Tuhan. Kemudian untuk motivasi buat adik-adik ya yang mungkin berkeinginan untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia, itu lebih kepada motivasinya selalu berpikir positif, selalu mencoba saja, berserah diri kepada Allah, dan juga jangan lupa untuk selalu berpikir positif. Itu saja sih. positive thinking ya. Iya. Kalau dari Kak Nia, Kalau dari saya buat penggagas Genbi, pesannya ya teruslah mencetak Genbi-Genbi yang berkualitas untuk negara kita. Dan semoga apa yang jadi tujuan dari Bank Indonesia mencetak Genbi ini kayak mendirikan Genbi ini bisa tercapai, bisa sesuai dengan tujuan utamanya. Dan untuk adik-adik yang ingin mendaftar beasiswa BI ini, saingan adik-adik itu banyak, jadi adik-adik itu harus mempersiapkan matang-matang mulai dari sekarang gitu. dari Kak Sandi monggo. Oke, Waktu dari dan tempat dipersilakan. kalau dari saya pribadi untuk pengagas Bank Indonesia, penggagas generasi baru Indonesia, pesan yang ingin saya sampaikan adalah just be yourself. Karena ketika kita menjadi diri kita sendiri, kita bisa menjadi sosok orang yang mampu berada di wadah apapun, khususnya di generasi baru Indonesia. Sebagai platform yang disediakan oleh Bank Indonesia, kita sudah semata-mata memberikan hal yang terbaik dari diri kita tanpa merubah jati diri untuk Bank Indonesia dan juga masyarakat. Itu. Jadi pengabdian itu adalah hal yang paling penting untuk para penggagas generasi baru Indonesia. Terus untuk teman-teman yang ingin join, untuk kawan-kawan nih yang ingin mungkin ingin menjadi the next kita ini, The next Genbi. the next Gen B, ya sebenarnya dari dalam diri kalian itu sudah tercermin generasi baru Indonesia, generasi masa depan Indonesia. Hanya just try the point gitu. Kalau kalian ingin mencapai sesuatu, kalian niatkan, lakukan. Karena kadang-kadang orang itu hanya memiliki niat dan angan-angan saja, tapi mereka kadang-kala ada insecurity, ada ketakutan, kecemasan, sehingga mereka gagal untuk melakukannya padahal mereka belum mencoba. Jadi pesan saya itu just do your best, just do what you wanna do and do it with your stubborn heart. Karena ketika kamu gigih dengan hatimu, maka universe always listen to your stubborn heart and let it go. Begitu sih. Jadi buat teman-teman nggak usah minder, positive thinking, lakukan yang terbaik. Kemudian sebelumnya jangan lupa untuk subscribe akun kita, di like, di share ke teman-teman. Kalau ingin tahu lebih lanjutnya juga follow lini masa kita di Instagram, di YouTube juga. Setelah itu yang terakhir kita jargon sama-sama yuk. Boleh? Boleh. Genbi Energi untuk negeri. Genbi Jatim Suara.